Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Wahyu Pramudia dengan NIM 067 dari program studi Teknik Listrik Industri angkatan 2023 dari kelas regular C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang capability curve di mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik. Materinya saya rangkum atau saya buat dalam bentuk Word, bisa dilihat teman-teman. Jadi langsung aja, yang pertama tuh saya ada 3 poin. Yang pertama adalah dasar pembangkitan daya listrik, power generation. Yang kedua adalah batasan operasional generator, capability curve. Yang ketiga ada sistem eksitasi generator. Yang pertama dulu, di sini ada dasar pembangkitan daya listrik. Pemakaian daya listrik modern didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik Faraday law, di mana energi mekanik atau kinetik diubah menjadi energi listrik. Yang pertama itu ada poin A, mekanisme dasar generator, yaitu fungsinya generator AC berfungsi mengubah putaran mekanik dari prime mover seperti turbin uap, air atau gas menjadi daya listrik. Poin kedua adalah komponen utama. Yang pertama ada rotor sendiri, bagian yang berputar. Rotor memiliki lilitan kawat tembaga yang dialiri arus DC atau searah untuk menciptakan medan magnet yang kuat elektromagnetik. Yang kedua ada stator, bagian yang diam. Stator memiliki lilitan kawat tempat daya listrik yang dihasilkan mengalir keluar menuju beban. Terus yang poin ketiga sendiri adalah keunggulan AC. Jadi keunggulan AC sendiri lebih unggul daripada generator DC karena tegangan AC dapat dengan mudah diubah naik atau turun menggunakan transformator atau trafo yang krusial untuk transmisi daya jarak jauh dengan kerugian minimal. Poin keempat yaitu sistem pembangkitan. Mayoritas listrik dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, batu bara dan gas alam, serta energi nuklir untuk memanaskan air dan memutar turbin uap. Namun sumber energi terbarukan seperti hidro, angin, dan surya terus berkembang pesat. Buat poin yang pertama segitu dulu. Lanjut ke pembahasan topik yang kedua, yaitu batasan operasional generator atau capability curve. Jadi setiap generator sinkron memiliki batas operasional yang harus dipatuhi untuk mencegah kerusakan thermal dan menjaga stabilitas sistem. Batasan ini direpresentasikan dalam sebuah grafik yang dikenal sebagai kurva kapabilitas generator atau generator capability curve. Kurva ini menunjukkan batasan kombinasi antara daya aktif dan daya reaktif yang aman untuk dioperasikan. Terus terdiri dari poin juga. Yang pertama itu daya aktif megawatt versus daya reaktif MVAR. Yang pertama daya aktif dulu, daya nyata atau daya kerja. Kayak true power diukur sefasa dengan tegangan menghasilkan kerja, misalnya memutar motor. Terus yang kedua adalah daya reaktif, daya yang diukur 90 derajat di luar fasa dengan tegangan, diperlukan untuk membentuk medan magnet tapi tidak menghasilkan kerja. Terus daya semu, kombinasi vektor dari megawatt dan MVAR. Rumus MVA, volt kali ampere. Yang kedua adalah batasan fungsi pada kurva kapabilitas. Yang pertama itu batasan arus stator, MVA limit. Batas total daya seni MVA ditentukan oleh kemampuan lilitan stator menahan arus tanpa menjadi terlalu panas. Arus total yang tinggi, meskipun tidak semuanya daya aktif, dapat membakar lilitan. Untuk menjaga batasan MVA, jika output ditingkatkan, output MV harus dikurangi. Yang kedua adalah batasan pemanasan rotor. Batas ini membatasi produksi MVAR maksimum generator. Untuk meningkatkan MVAR, arus eksitasi harus ditingkatkan. Arus eksitasi yang tinggi menyebabkan lilitan rotor menjadi panas. Yang ketiga adalah batas eksitasi minimum. Batas ini mencegah ketidakstabilan pada generator. Jika arus eksitasi dikurangi terlalu banyak, misalnya saat generator menyerap MVAR negatif dari sistem medan magnet rotor menjadi terlalu lemah. Hal ini dapat menyebabkan generator kehilangan sinkronasi dan jatuh dari sistem, sehingga batas minimum eksitasi ditetapkan oleh menjaga stabilitas. Yang topik pembahasan ketiga adalah sistem eksitasi generator. Sistem eksitasi adalah mekanisme kontrol utama yang mengatur tegangan output generator dan aliran daya reaktif atau MVAR. Yang pertama, poin pertama adalah prinsip kontrolnya sendiri. Kontrol tegangan output generator dilakukan dengan menyesuaikan besaran arus eksitasi DC yang dialirkan ke lilitan rotor. Peningkatan arus eksitasi akan memperkuat medan magnet putar, dan banyak dialirnya meningkatkan tegangan yang diinduksikan pada lilitan stator. Yang B sendiri, yaitu tipe-tipe sistem eksitasi. Yang pertama adalah sistem eksitasi statis. Arus AC dari bus bantu atau bus generator disalurkan ke trafo khusus. Yang kedua adalah tegangan AC tersebut diubah menjadi arus DC oleh penyearah rectifier berbasis SCR atau
thyristor. Yang ketiga adalah arus DC ini kemudian disalurkan ke rotor melalui cincin kolektor dan sikat. Yang keempat adalah level tegangan DC diatur dengan mengontrol penembakan thyristor. Yang kedua adalah exciter tanpa sikat atau brushless exciter. Exciter adalah generator AC yang kecil yang dibangun langsung di ujung poros generator utama. Yang kedua adalah medan magnet DC diletakkan di stator exciter. Ketiga, lilian AC diletakkan di rotor exciter. Yang keempat adalah arus AC yang dihasilkan menyumbang menjadi DC oleh penyara dioda yang berputar. Yang keempat adalah arus DC disalurkan langsung ke lilitan rotor utama melalui kabel internal tanpa sikat atau cincin kolektor, mengurangi kebutuhan perawatan. Terus di sini ada mekanisme kontrolnya, yaitu kontrol pada sistem ekstasi diatur oleh field voltage regulator atau FVR yang memiliki dua mode operasi. Yang pertama adalah manual, yang kedua adalah otomatis, di mana yang manual sendiri adalah operator mengontrol arus ekstasi secara langsung. Yang kedua adalah otomatis atau auto, FVR, menerima sinyal dari AC voltage controller, memonitor tegangan bus keluaran generator dan secara otomatis menyesuaikan arus eksitasi untuk mempertahankan tegangan pada set point yang ditentukan operator. Terus di sini ada sinkronisasi dan stabilitas sistem. Generator harus dihubungkan secara paralel dengan jaringan listrik atau generator lain melalui proses sinkronisasi. Tujuannya yaitu untuk mencocokkan kondisi generator baru dengan sistem yang sudah ada sehingga tidak terjadi transfer energi yang rusak ketika dihubungkan. Terus 3 syarat wajib sinkronisasi. Pastikan ada syarat wajib sinkronisasi. Yang pertama sendiri ada magnitudo tegangan harus sama. Yang kedua adalah frekuensinya juga harus sama. Yang ketiga adalah sudut fasanya juga harus sama. Kontrol eksitasi yang baik dan pemantauan pada kurva kapabilitas sangat penting untuk stabilitas sistem, memungkinkan generator merespon perubahan beban dan gangguan dengan cepat untuk menjaga tegangan dan frekuensi sistem tetap stabil. Jadi di sini saya punya 3 gambar sendiri dari 3 poin yang memang dikerjakan oleh saya atau dibahas. Yang pertama dulu ada prinsip induksi elektromagnetik pada generator AC. Deskripsi gambarnya tuh bisa jelas sendiri. Di sini ada prime mover, terus ada rotor, terus di sini ada output dari si AC-nya, terus ini ada stator. Yang dimana penjelasannya deskripsi gambarnya menunjukkan rotor berputar, ini rotor di dalam stator. Terus terdapat tanah medan magnet. Itu tuh kayak garis flux magnetnya teman-teman, kayak ini nih, ini kan. Terus yang ketiga adalah menunjukkan putaran rotor, energi mekanik yang menghasilkan listrik di stator. Jadi ya balik lagi, kayak outputnya tuh dia bakalan jadi listrik AC. Terus yang keempat sendiri adalah label bagian, yaitu ada prime mover, rotor, stator. Yang terakhir adalah bisa dilihat output AC. Terus yang kedua sendiri, di sini ada gambar juga, gambar kurva kapabilitas generator sinkron. Ini bisa dilihat grafiknya juga. Ada lingkaran, terus di atas tuh batas pemanasan rotor atau over excited limit, yang di bawah ada batas eksitasi minimum, yang di kanan ada MTA limit atau batas statornya. Kita bisa lihat juga sumbunya ya. Di sini sumbunya juga menunjukkan daya reaktif dan sumbu X juga menunjukkan daya aktif. Terus lengkung berbentuk oval biasa, batas luar kanan ini MPA limit batas stator, yang batas atas tadi batas pemanasan rotor, batas bawah ini eksitasi minimum. Jadi titik kerja generator tuh berada di dalam si kurva ini, di tengah. Ini titiknya, atau bisa disebut dengan juga zona aman, teman-teman. Terus juga yang ketiga, di sini saya mempunyai gambar, yaitu perbandingan sistem eksitasi statis dan brushless pada generator sinkron. Ini bisa dilihat gambarnya cukup kompleks sebenarnya. Langsung aja aku bakal bedain juga kayak pas di sistem eksitasi statis kerjanya gimana, lalu di yang brushless juga gimana. Jadi ya ini sih yang pertama, yang memang sistem eksitasi statis tuh pertama arus AC diambil dari terminal keluaran generator utama. Yang kedua adalah arus AC masuk ke transformator eksitasi yang menurunkan tegangan ke level sesuai kebutuhan eksitasinya. Yang ketiga adalah arus dari transformator diarahkan oleh rectifier berbasis SCR, silicon control rectifier, menjadi arus DC atau arus searah. Arus searah ini kemudian dikirim ke rotor generator utama melalui brush dan slip ring. Yang kelima,